Dan di hari yang sama, pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga memberikan halakoh kebangsaan dan pelantikan pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Padang, Sumatera Barat. Mahfud menyatakan perempuan berperan penting untuk mencegah korupsi dan membangun bangsa. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengisi masa kampanye dengan menghadiri halakah kebangsaan dan pelantikan pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah di Padang, Sumatera Barat. Dalam acara yang dihadiri ratusan ibu-ibu, Mahfud mengingatkan bahaya korupsi dan menegaskan peran wanita untuk mencegah tindak pidana korupsi. Mahfud menyebut banyak koruptor yang dipenjara karena tuntutan istrinya. Untuk itu, Mahfud berharap para istri bisa mendorong suami agar selalu berbuat baik dan tidak tergiur korupsi. Pernyataan Mahfud terkait peran istri dalam tindak korupsi senada dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Johanis menyebut istri bisa saja merongrong suami untuk berbuat tidak baik. Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK bahkan menyebut berdasarkan kajian, korupsi terjadi salah satunya karena faktor keluarga. Menurut Mahfud, perempuan merupakan tiang negara. Peran perempuan sangatlah penting dalam membangun bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana ya tanggapan ahli terkait dengan pernyataan calon wakil presiden Mahfud MD ini? Kami sudah bergabung bersama kami melalui virtual. Ada psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Bung Reza. Selamat siang, Mas. Oke, ini pernyataannya menjadi polemik ya, tapi masyarakat meyakini juga begitu kalau seorang Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan itu pastinya mungkin ada baseline di belakangnya begitu. Kalau Bung Indra menangkap pernyataan dari Cawapres kita ini bagaimana? Saya memahami pernyataan Pak Mahfud itu sebagai sebuah informasi berdasarkan pengalaman empiris, yang jangan kemudian kita belokkan menjadi seolah-olah sebuah teori, menjadi sebuah hukum, di mana ketika kita bicara korupsi, sudah ada data signifikan bahwa para istri lah penyebabnya. Tentu saja, kalau kemudian disimpulkan secara menyimpang semacam itu, memang rawan untuk dikritik publik, rawan untuk memunculkan gesekan gender dan sejenisnya. Kalau saya pribadi, meninjau korupsi itu bisa dipilah ke dalam 3 jenis. Pertama, corruption by need, artinya korupsi yang dilatar belakangi oleh kebutuhan. Yang kedua, corruption by greed, korupsi yang dilatar belakangi oleh kerakusan. Dan yang ketiga adalah corruption by system. Ada orang yang sesungguhnya tidak punya kebutuhan ataupun desakan kerakusan untuk korupsi, tapi apa boleh buat orang ini berada dalam sistem yang sudah busuk, sistem yang sudah koruptif. Karena itulah kemudian muncul kategori ketiga yang saya sebut tadi, corruption by system atau korupsi berdasarkan sistem. Nah, di mana gerangan peran keluarga, saya bayangkan bahwa keluarga bisa saja berada sebagai wilayah di mana berlangsungnya tiga bentuk korupsi tersebut. Tapi saya lebih mengasosiasikannya sebagai korupsi tipe kedua, yaitu corruption by greed alias korupsi yang dilatar belakangi oleh kerakusan. Faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi, Pak, faktor mana yang paling mempengaruhi orang akhirnya untuk melakukan tindak pidana korupsi? Ketiga latar belakang atau ketiga faktor itu sama krusialnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu faktor lebih dominan daripada faktor lain. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan penindakan atau mundur ke hulu ketika kita mencoba melakukan pencegahan, maka memang harus dipilah kasus per kasus, situasi per situasi, keluarga per keluarga, untuk memastikan pada akhirnya kelompok orang ini berada pada titik kerentanan di sebelah mana. Apakah karena ada kebutuhan yang luar biasa banyak, yang mendesak, yang melampaui penghasilan mereka, ataukah karena memang ada kerakusan tidak pernah berhenti, ataukah karena memang lingkungan atau sistemnya yang buruk. Oke, Bung Indra, ini kan menarik ya kalau kita melihat adanya faktor dorongan keluarga sehingga seorang oknum gitu bisa melakukan tindak pidana korupsi. Sebetulnya apakah ini juga salah satu hal yang terjadi karena masyarakat kemudian pembentukan pola pikir di tengah masyarakat bahwa seseorang yang memangku jabatan tertentu pasti juga dekat dengan uang begitu, kemudian harus memberikan representasi yang baik begitu di masyarakat, atau gimana sebetulnya pengaruh dorongan ini sendiri kemudian
bisa timbul begitu. Iya, apakah juga dengan gaya hidup yang dimana citra mungkin keluarga suatu orang yang memiliki power gitu ya, ini menaikkan gaya hidupnya dan akhirnya memiliki dorongan untuk bisa korupsi? Sebagai sebuah tindak pidana atau bahkan perilaku jahat, korupsi saya pandang merupakan resultan atau hasil dari faktor pendorong, push factor, dan faktor penarik atau faktor pull factor. Kalau kita bicara push factor, berarti kita bicara tentang adanya kebutuhan domestik, kebutuhan keluarga, barangkali juga adanya predisposisi tertentu dalam proses berpikir masing-masing orang. Sementara kalau kita bicara tentang pull factor atau faktor penariknya adalah ya, barangkali tetangga kiri kanan, teman sekantor yang menjadi pembanding, yang menjadi benchmark di mana kita harus menempatkan diri kita pada status sosial tertentu. Nah, faktor pendorong dan faktor penarik ini pasti akan berinteraksi sedemikian rupa sampai kemudian menemukan titik kerentanan pada masing-masing orang untuk kemudian akhirnya terjerumus melakukan tindakan korupsi sedemikian rupa. Tapi kalau kembali ke lingkup yang paling mikro, bahwa lingkup keluarga diyakini sebagai sebab musabab yang paling mendasar bagi munculnya perilaku koruptif manusia, maka sisi positifnya, maka di situ pula semestinya intervensi harus kita bisa lakukan. Bagaimana kemudian standar kepatutan keluarga, standar hidup keluarga, etika dalam nilai-nilai keluarga bisa ditumbuh semikian. Di situ pula persoalannya. Hari-hari belakangan ini betapa memuakkan ya gitu kalau kita bicara tentang etika, mengingatkan satu sama lain tentang etik, justru responnya sangat menyakitkan hati, yaitu indahnya etik. Tapi menarik kalau kita bahas soal keluarga, begitu. Ini kan keluarga menjadi lingkungan terdekat ya bagi setiap orang tentunya. Kemudian kalau misalnya nanti ada, kita adalah pengalaman, kita lihat beberapa kasus begitu keluarga yang korup dan kemudian menghasilkan anak yang kemudian punya perilaku yang agresif begitu. Sebetulnya bagaimana kemudian orang dengan jabatan, dengan power, dengan kekuasaan begitu bisa kemudian tidak hanya sekedar mengepalai ataupun memimpin kantornya, tapi juga bisa memimpin keluarga dan akhirnya keluarga ini bisa menjadi tadi pendorong untuk hal-hal yang positif begitu, tidak demanding hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan si pemegang kekuasaan ini melakukan tindak-tindak pidana, tidak hanya korupsi tapi pidana lainnya. Betapa menyedihkan ya kalau kita bicara ada suami masuk penjara karena korupsi, beberapa waktu kemudian giliran istri yang mengikuti suami, anak juga masuk penjara karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Nah, pada konteks macam itu memang relevan kalau kita bicara tentang salah satu mazhab dalam psikologi, yaitu mazhab belajar sosial. Bahwa perilaku kita, perilaku jahat kita, termasuk perilaku korup kita itu tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar yang keliru. Bagaimana kita meniru lingkungan, bagaimana kita meniru orang lain, bagaimana kita meniru sesama anggota keluarga untuk kemudian melakukan perbuatan jahat serupa. Nah, pada titik ini memang menjadi sangat relevan, menjadi sangat krusial peran orang yang dominan dalam keluarga. Siapa itu? Asumsikan adalah kepala keluarga, baik itu suami maupun istri. Nah, keinsafan macam ini yang mudah-mudahan akan bisa mengoreksi proses belajar yang keliru itu tadi, menjadi proses belajar ulang yang menjadi lebih tepat, menjadi lebih proper. Sehingga sebagaimana saya katakan tadi, keluarga tahu persis standar kehidupan mereka sepatutnya seperti apa, nilai-nilai macam apa yang harus dibangun di dalam lingkup keluarga, sehingga relatif mereka punya imunitas ketika berhadapan dengan faktor-faktor penarik yang bisa memprovokasi keluarga untuk kemudian menyimpang dari perilaku yang baik, perilaku tidak baik, termasuk perilaku koruptif. Baik, Pak Indra, ini menurut Anda bagaimana kalau oknum korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi ini sebenarnya keluarga sudah melarang begitu ya, istri, anak juga sudah selalu menanamkan hal-hal yang pokoknya memberitahukan lah ini bahwa tindak pidana korupsi, selalu mendoakan yang terbaik, ini jangan korupsi gitu. Tapi tetap dilakukan korupsi karena sudah ada dalam sistem mungkin lingkungan yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini bagaimana tanggapannya? Corruption by system. Corruption by system. Bilang, ya. Saya khawatir bahwa ketika ada anggota keluarga, apalagi misalnya entah suami atau istri melakukan tindak pidana yang berkonsekuensi pada penjaraan misalnya, ini bisa akan memunculkan efek ramifikasi yang tidak kecil. Bisa saja kemudian keharmonisan keluarga menjadi terganggu, perceraian mulai melintas di kepala sebagai sebuah opsi untuk tanda petik menyelesaikan masalah, anak-anak juga mendapatkan role model yang tidak tepat sehingga mengalami peningkatan potensi untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan seterusnya. Getir bagi saya untuk mengatakan ini ya, opsinya adalah ketika ada anggota keluarga yang terbeli dalam situasi sedemikian rupa yang mencoba bertahan, atau sebaliknya
mencoba untuk membangun sebuah keluarga yang baru yang saya pikir juga tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah, tapi akan memunculkan problematika susulan. Oke, baik. Ini semoga bisa didengar ya oleh seluruh keluarga, karena untuk membentuk sebuah lingkungan yang positif di lingkungan kerja, pastinya lingkungan keluarganya juga harus positif juga. Setuju. Ya. Bung Indra, ini kan tadi sempat menyebut bahwa memang pernyataan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ini mungkin pernyataan yang sudah dinyatakan dengan bukti empiris begitu ya, bukan hanya sekedar, bukan dijadikan teori begitu. Ada mungkin Bung Indra juga sempat meneliti, memeriksa terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Memangnya betul ini kebanyakan karena ada dorongan dari keluarga begitu ataupun istri begitu. Kalau begitu dorongan apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab utamanya? Tadi saya katakan, saya pikir kita melompat terlalu jauh kalau kemudian disimpulkan bahwa istri lah yang menjadi biang kerok pada kebanyakan kasus korupsi, karena ini adalah rumusan yang sifatnya teoritis. Kalau saya tadi mengatakan bahwa barangkali dikatakan oleh Pak Mahfud, barangkali dikatakan oleh sejumlah petinggi KPK, dan termasuk saya mengamininya, adalah kumpulan data empiris, pengalaman-pengalaman yang bisa kita observasi, yang kemudian kita jadikan sebagai ilustrasi tentang sebuah situasi korupsi. Tapi jangan sampai kemudian kumpulan data empiris itu secara gegabah langsung kita kemas, langsung kita bingkai, langsung kita simpulkan sebagai sebuah teori yang sudah barang tentu akan bisa kontraproduktif juga. Kalangan perempuan, kalangan ibu juga barangkali tidak akan terima dengan adanya teori sedemikian rupa. Tapi barangkali akan lebih mau untuk mawas diri ketika kita cukup tempatkan narasi ini sebagai sebuah kumpulan data empiris yang tidak serta-merta jadi sebuah teori. Oke, tapi kita tidak mengesampingkan juga bahwa ada kan peribahasa yang mengatakan bahwa behind every successful man there is a great woman. A great woman, true. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk banyak istri ya, karena banyak sekali juga istri-istri yang mungkin menuntut gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan pemasukan mereka, dan ini tidak menutup kemungkinan akhirnya akan mendorong kepala keluarganya untuk bisa berbuat yang tidak baik. Tapi gitu. apakah psikologisnya seperti itu, Bung Indra? Apabila seorang sudah bahwa kalau gaya hidupnya ternyata melampaui tingkat penghasilan, ini contoh, lagi-lagi ilustrasi. Kalau misalnya istri memiliki keinginan untuk mencapai gaya hidup tertentu, sementara sang suami tidak memiliki cukup kapasitas untuk memenuhinya, maka ini kan situasi yang rawan bagi terjadinya corruption by greed atau korupsi yang dilatar belakangi oleh kerakusan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ternyata memang istri yang menjadi penyebab suami melakukan korupsi, tidak demikian. Tetapi ini hanya sebuah ilustrasi tentang bagaimana berlangsung sebuah dialog dalam keluarga yang bisa memicu kemudian salah satu anggota keluarga tersebut melakukan tindak korupsi. Nah, yang parah adalah kalau dalam satu lingkup keluarga itu sebetulnya sudah tahu satu sama lain tentang perbuatan koruptif yang dilakukan oleh salah satu dari mereka, maka boleh jadi sesungguhnya di kacamata pidana satu keluarga bisa dijerat gitu. Karena siapapun yang mengetahui adanya perbuatan pidana, tapi kemudian tidak melapor ke otoritas berwenang, maka pihak yang mengetahui itu juga bisa dipidana. Jadi bayangkan kalau saya mengetahui istri saya korupsi, atau istri saya mengetahui saya korupsi. Anak-anak saya demikian pula. Tapi saya atau istri saya atau anak-anak saya tidak ada yang melapor, tidak ada yang mengambil langkah hukum, maka secara normatif satu keluarga bisa langsung diamankan untuk masuk ke dalam sel. Ya, tetapi kita kan juga tidak akan menerapkan hukum secara overdosis semacam itu. Karena ketika kita bicara penegakan hukum, pada akhirnya kita harus berpikir tentang 3 dimensi secara sekaligus. Apa itu? Kepastian hukumnya di mana, kemanfaatannya seberapa jauh, dan keadilannya seperti apa. Baik, Bung Reza Indragiri, terima kasih atas pandangannya pada siang hari ini. Semoga ini bisa menghentikan blunder yang terjadi di tengah masyarakat begitu atas pernyataan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tentunya sudah dinyatakan dengan pengalaman-pengalaman, kemudian bukti-bukti empiris begitu. Kita berharap juga ini menjadi pengingat ya bagi kita semua keluarga, bahwa keluarga itu adalah tempat yang paling penting bagi kita untuk belajar hingga nantinya lingkungan keluarga yang positif bisa membuahkan lingkungan kerja yang positif, pertemanan yang positif, lingkungan sekolah yang positif juga bagi anak. Terima kasih, Bung Reza.